lagi di pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, coba absen dulu. Siapa yang hadir? Ada dong Pak Iwan seorang Izin. Mas izin tak Pak. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita masih dalam momen 17 Agustus, yaitu hari ulang tahun Republik Indonesia. Pas bisa sesuai dengan materi yang kita pelajari di minggu yang lalu dan minggu kebelakang, yaitu kita mempelajari tentang arti penting proklamasi terhadap hari bangsa Indonesia. Mungkin kalau kalian belajar di SD atau SMP, tingkat SMP, kalian akan ditanya tentang tanggal berapa proklamasi. Jadi hal-hal seperti itu untuk tingkat SMA seperti kalian harus sudah luar kepala. Kasih dalam terang tanggal 17 Agustus saya naon gitu. Hari Pak Agustus pasti ingat kok, karena pas yang lahir gitu. Yang merdeka yang lahir tapi bisa kating-katingan nangis buat mama. Jadi seorang lamun namina Agus pasti mau luar di Agustus. Bisa awal Agustus, bisa akhir Agustus pertengahan dari Agustus tengah di Agustus. Guru IPA ya dari Agustus, cuma tengah-tengah Agustus kan. Jadi di tingkat kayak ini untuk proklamasi kalian harus tahu arti penting dan maknanya. Jadi untuk tingkat SMP, SD mah masih tanya gitu. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Soekarno kan Pak. Tingkat SD coba orang lainnya. Bisi ya. Oh SMA tapi pikirannya masih sedikit tuh. Rosid, mana Rosid? Sid, Pak. Di mana Sid? Teks proklamasi dibacakan ke Sid? Di Jakarta Pak. Ya di Jakarta. Tempatnya di mana? Di jalan. Sid. Tempatnya di Rajib, Rajib. Coba yang tahu, kasih tahu temennya. Mana? Jalan perusahaan Timur, hari awal. Artinya jam berapa? Siapa yang membacakan? Siapa yang menulis teks proklamasi? Soekarno. Yang mengetiknya Sayuti. Coba ya. Sayuti ini laki-laki perempuan? Laki-laki Sayuti itu Pak. Perempuan. Tuh kan? Pak Agustin karakter agama kamu kan? Saya kira Sayuti ini perempuan ternyata laki-laki. Nah, jadi sekarang di tingkat SMA kalian harus mencari atau diperdalam lagi tentang proklamasi atau pelajaran 2 minggu kebelakang. Terus arti penting dari pembelajaran minggu kemarin ini, arti penting proklamasi bagi negara Indonesia apa pemerintah? Ayo masih ingat? Alhamdulillah buka buku. Ayo coba baca. Puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Terus maknanya, arti bukan makna
makna itu aku lebih mendalam. Apa makna dari proklamasi apa bagi Indonesia? Maknanya saya tulis. Katanya mengamalkan al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Jadi ilmu itu bagaikan hewan buruan itu lain ayam ini, hewan liar, hewan susah ditangkap. Dan tulisan adalah pengikatnya. Jadi ketika kita lupa akan suatu pelajaran, wajar kan kita lupa karena kita tepat salah dan lupa. Hari Rizky sakit, Rizky rajin lupa juga karena rajin. Pakai seragam kan? Pakai seragam ki. Diri kok. Panas diri. Makna dari proklamasi di minggu kemarin kita yaitu adalah menunjukkan bahwasanya bangsa Indonesia itu bangsa yang berdaulat, bisa menentukan nasibnya sendiri. Perlu diketahui juga bangsa Indonesia itu untuk mendapatkan kemerdekaan penuh dengan perjuangan, beda dengan negara-negara lain. Waktu tinggal sekolah TikTok kayak TikTok izin, tinggal Mahfud MD, bekas stand up, bekas ceramah, karena beliau mengatakan Indonesia itu spesial atau luar biasa karena mendapatkan kemerdekaan dengan perjuangan melawan penjajah, mengusir penjajah. Negara-negara lain yang merdeka banyak yang dijajah, tapi mereka itu mendapatkan kemerdekaan bukan dengan cara mengusir, tapi mendapatkan hadiah. Waktu yang salah itu. Kita bertemu waktu yang salah. Di kelas 11, Pak Musik berharap kelas 12 ketika itu di kelas 12 mah sejarah itu 4 jam, tapi sekarang waktunya 2 jam, jadi tetap waktu yang salah kita kebaca. Ternyata 4 jam aja di kelas 10. Kalau dulu mah bagus masuk semester 2 teh 2 jam di kelas 10, 4 jam di kelas 12 seminggu. Tapi emang apa ternyata itu karena orang kurikulumnya masalah. Itu menunjukkan bahwa kita tidak berjodoh. Sampai mana gitu? Tahu Mahfud capres nomor 3 yang gagal sama Ganjar. Beliau mengatakan, menceritakan kronologi seperti ini, kronologi kemerdekaan pas 1 hari sebelum tanggal 17, berarti tanggal 16 atau tanggal berapa pastinya? Muhammad Hatta, Soekarno dan Rajiman dipanggil oleh pemerintah Jepang ke Tokyo, berangkat ke sana. Sudah Indonesia nanti tanggal 24 proklamasi merdeka, kata pemerintah Jepang. Ya setuju, Soekarno dan Muhammad Hatta serta Rajiman setuju ketika di Jepang bahwasanya Indonesia akan mendapat hadiah kemerdekaan tanggal 24 Agustus. Kenapa Jepang memberikan kemerdekaan? Karena Jepang waktu itu kalah perang oleh Amerika dengan kejadian di bom apa itu? Kota Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Senang Soekarno Hatta pulang ke Indonesia disambut oleh para pemuda, di antaranya yang disebut oleh Khalil Saleh tokohnya. Di pelajaran kelas 10 kaitan pelajarannya seperti ini. Ketika ada peristiwa pasti ada tokoh. Misalkan tokoh peristiwa proklamasi tokohnya adalah Soekarno. Nah, itu adalah kaitan antara tokoh dan peristiwa. Pulang ke Indonesia, kemudian ditanya oleh anak-anak muda, di antara Khalil Saleh 7 orang kalau tidak salah, nanti kalian cari di Google ataupun apa itu YouTube dan lain sebagainya, kronologi tentang kemerdekaan Indonesia sebelum hari H. Soekarno Pak Presiden datang, Pak, kita harus merdeka hari ini tanggal 16 tak? Kata Pak Presiden, kata Soekarno, kita sudah janji dengan
Jepang kan beri kita hadiah kemerdekaan abad 24. Para pemuda tidak mau karena para pemuda waktu itu sudah tahu, sudah mengerti dengan semangat yang besar. Beda dengan orang tua, maka pemuda-pemuda masih semangatnya masih yang besar. Beda dengan orang tua. Waktu itu diculiklah Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Makanya ada peristiwa penculikan Rengas Dengklok tanggal 16 atau tanggal dipaksa oleh para pemuda untuk melaksanakan proklamasi. Sebelum lebih jauh dari proklamasi awal kita ke Minggu kemarin berarti pengumuman berasal dari bahasa Latin yaitu proklamator atau pengumuman kepada rakyat. Pengumuman kemerdekaan Mengatasi suatu negara dengan kemerdekaannya. Jadi proklamasi kan awal pengumuman kepada rakyatnya bahwa negara tersebut sudah merdeka. Akhirnya dipaksa oleh para pemuda untuk membacakan proklamasi. Dibacakanlah di Rengas Dengklok. Rengas Dengklok di mana ya tempatnya? Tadi saya kita yang mau dibacakanlah di depan 7 orang anak muda tersebut proklamasi merdeka tanggal 6. Pulanglah ke Gangsaan Timur. Terus, kenapa para pemuda tersebut memaksa? Karena jika suatu negara merdeka dengan diberi hadiah, menurut konferensi atau kongres Vienna di Austria adalah negara di mana? Eropa, ibu kotanya Vienna. Ketika suatu negara menyerahkan atau ketika suatu negara yang menjajah negara lain menyerahkan kemerdekaannya, maka negara yang menjajah sebelumnya boleh kembali menjajah. Itu dasar nanti para pemuda itu. Akhirnya maksa Soekarno menyerah kepada para pemuda. Akhirnya dibacakan dari tanggal 17. Nah kemarin mah desah proklamasinya pertujuhan. Akhirnya di lapangan ayo bacakan. Terus dibacakan jam 10 pagi, kemudian diumumkan lewat radio, surat kabar dan ini tersebarlah bahwa kabar kemerdekaan Indonesia. Cukup gitu. Merdeka, itu perlu pengakuan oleh negara lain. Gitu. Nah, materi hari ini dengan waktu yang materi hari ini kita akan belajar tentang respon negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun respon awal ketika mendengar kabar Indonesia merdeka itu merdeka. Apa responnya? Yang pertama mungkin mendukung, biasa saja, menolak kan gitu. Negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia merdeka maksudnya hari ini yang pelajaran. Di antaranya Mesir, India, Vatikan, dan Australia. Negara yang menolak sudah pasti Belanda. Kira-kira kita akan menganalisis negara-negara yang merespon kemerdekaan Indonesia hari ini. Jadi mau kemana kita hari ini? Negara Mesir. Negara Mesir. Karena kita mempelajari tentang respon negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemarin orang ayat 17 Agustus ayat perlombaan. Saya tinggal ini kalau saya dipakai itu ya. Kelas yang paling juara memaksa. Karena jadi orangnya anak-anak dengan perlombaan kita baik yang menang pun. Ngaran permainan pasti ayah menang, ayah kalah, ayah seri kan gitu. Kita harus ditanamkan dalam hidup teh. Anu kudu naon kudu semangat apa berjuang untuk menang. Ketika kalah, terus berjuang deui gitu ulah sebenarnya enak memaksa untuk menang. Itu nanti di perlombaan sama kan nilai nama orang ngambil nilai tentang proklamasi atau perjuangan mencapai kemerdekaan. Kita biasa mah mungkin
ini mah belajar respect segala, belajar respect kepada lawan. Jadi tinggal bagus para perlombaan ya, kelas awal emang semangat juangnya tinggi gitu. Luar biasa tapi jangan terlalu ya. Pertama ini ya, sedikit kemudian, tapi ternyata bagus kita berjuang itu teh. Tapi kan amal lawan penjajah, lawan teman sendiri, dengan menumbuhkan diri atau rasa-rasa berjuang gitu. Tapi ternyata baik lagi tujuan awal kita adalah hari ini kita akan bahas tentang respon negara lain terhadap kemerdekaan. Di minggu-minggu sebelumnya Pak Gus sering mengatakan kalau dibayangkan kita masuk apa ini sebuah mobil Pak Gus sebagai supir kayak sebagai penumpang ketika ditanya pada kemana yuk ayo nanti balik karena tujuan menganalisis atau menganalisa respon negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi pemilihan naruh pas turun tadi gimana ya? Oh iya deh, respon negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Kenapa seperti itu? Ulah sampai nangis, supir nanti sorangan dari penumpang apa? Negara aja di luar kan? Negara aja di luar. Ayo tadi mau lupa jadi rekaman lain motivasi apa safety sebelum kalian masuk ke materi selanjutnya. Dengan dasar waktu yang salah. Artinya waktu yang singkatnya 20 menit 15 menit terakhir. Kita akan coba bahas tentang respon negara lain terhadap. Coba boleh ditonton sebelumnya. Dia mau jawab Ustaz? Boleh Pak. Boleh. Sumpah hapus tak lupa. Cuma mengingatkan. Masih ingat? Materi pembelajaran 2 respon negara lain. Lupa. Terhadap proklamasi satu negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Satu negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Sebelum dilanjutkan, kita jadi tentang pasti di minggu kedua pemilu depan pentingnya pengakuan negara lain bagi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan dari negara lain ada dua macam, yaitu ada de facto dan ada ingat ayo facto naon bu pengakuan secara de facto naon bu ditulis. Ada yang masih ingat perempuan? Nah, sama siapa? Depan kok mas nyapa. Kita Raimun. Ada Jadi pengakuan negara lain terhadap suatu negara yang merdeka itu ada dua macam. Yang pertama de facto, yang kedua de facto itu secara kenyataan bahwasanya negara tersebut benar merdeka. Ya aku mah diakui tapi can sah. Namun kalian yang mau pacaran, pacaran agung dan mawar misalkan agung dan
Kalau bisa ya, kayak berapa waktu? Agung dan Mawar pacaran diakui oleh Udan secara de facto oleh Agung pacaran, tapi belum sah secara hukum, yaitu secara de jure. Ketika suatu negara merdeka, agar diakui secara de jure secara hukum harus diakui oleh hukum internasional. Mana contoh negara sekarang yang tidak diakui secara de jure? Palestina. Walaupun Indonesia mengakui secara de jure, mana buktinya adanya kedutaan besar Indonesia di Palestina, sebaliknya juga ada kedutaan besar Palestina di Indonesia. Israel secara de facto diakui oleh Indonesia, tapi secara de jure tidak diakui. Itu perbedaan-nya. Bisa disebut ilegal dan legal, artinya de facto dan de jure. Contohnya yang hari ini adalah Palestina dan Israel. Ketika suatu negara diakui secara de jure, nanti ada yang disebut dengan diplomasi. Apa itu diplomasi? Hubungan kerjasama dua negara. Nah, diplomasi sekarang juga akan kita bahas. Kecil, pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Kita ke Mesir dulu ya. Pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu materinya, Mesir negara di mana Mesir? Salsa yang tahu Salsa. Salsa Mesir negara di mana Salsa? Ketika disebutkan Mesir, apa yang terbenak di kepala kalian? Firaun. Ya, lebih namanya Firaun baru Mesir. Mesir kalau dilihat dari pelajaran geografi sebenarnya di benua Afrika bagian utara, negara Afrika, Mesir, Tunisia, Maroko, ada negara-negara Islam di Afrika ini berkulitnya kulit Arab seperti ada Spanyol seperti anak-anak Afrika ada Afrika kalau Mesir mah ada bahasa namanya. Nah, ketika kita ucapkan Mesir pasti ingat piramid, Firaun, Yusuf, Musa, ada negara Mesir. Kita akan analisa kenapa Mesir menjadi negara pertama yang mengakui Indonesia, atau Malaysia. Kenapa tidak Singapura? Kenapa tidak Thailand? Kenapa Mesir yang pertama mengakui? Kita akan analisa ditelaah. Untuk terakhir, sebenarnya ya kan Pak Ustaz materina tersampaikan Mesir, India, Australia, Vatikan. Kemudian nanti kalian akan mengisi soal di Google Form dengan tapi karena waktu yang ada waktu minggu depan, insya Allah kita evaluasi materi pelajaran 1 tentang proklamasi, makna proklamasi, pentingnya pengakuan dari negara lain, yaitu fakta dan juga kemudian materi yang sekarang yaitu respon negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebab Mesir memberi pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia baru. Pamino Al-Nuris penting pada taruh sama. Sebab Mesir memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia, di antaranya strip 1 persamaan agama. Yang kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. Banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir.
masyarakat. Yang menuntut ilmu di Mesir. Banyak mahasiswa dan pelajar di Mesir. Yang terakhir, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab. Haji banyak. Haji. Titik. Udah, kita bahas dulu. Jadi dari sedikit catatan tadi ada satu titik yang bisa diambil, yaitu adanya persamaan Agama. karena diketahui ketika dulu yang atau Mesir itu sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan dengan universitas yang terkenal. Nah, Al-Azhar ya. Al-Azhar sampai sekarang masih banyak masyarakat Indonesia yang di sana tahu, mendengar kabar bahwasanya Indonesia itu merdeka, diakui karena Indonesia itu banyak atau disebut dengan di antara negara yang mayoritas Islam. Karena persamaan agama, jadi Mesir itu pertama yang dengan banyaknya orang-orang atau pelajar-pelajar yang ada di Mesir. Kemudian banyak juga orang yang masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. Kemudian juga banyak masyarakat Indonesia yang berhaji, karena daratan Mesir itu masih jazirah Arabnya. Orang-orang Mesir masih orang-orang muka-muka Arab. Jazirah Arab disebutnya. Kenapa Mesir? Karena banyak orang-orang para mahasiswa yang belajar di nah ke Amerika, dari Amerika karena dulu mah banyaknya ke Mesir. Orang Indonesia. Yang kedua, B. Pengakuan India terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan India terhadap kemerdekaan Indonesia. India. Coba kami India, kami terbenak kepala apa kan? Boleh. Ada ini. Boleh. Dari India, negara di dunia mana dia? India negara di dunia mana dia? Asia mana? Asia mana? Bukti. Ada aja. Asia Timur, Asia Selatan. Dengan negara tetangganya di antaranya Pakistan, Sri Lanka, Maldives, Bhutan. Asia Timur Bangladesh. Asia Timur mah Jepang, Korea, Cina. Bukan tempat Syarifit pas aku. Syarifit orang Asia Timur. Orang India mah Boloton kita kata kita seperti itu. Orang Indonesia kita mata paling baru itu. Sebab India memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia. Sebab India memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia. Antara lain, poin 1, persamaan kebudayaan. Ya, kebudayaan.
dalam kurung Hindu-Buddha. Yang kedua, persamaan nasib. Persamaan nasib itu sama-sama dijajah, sama-sama ingin. Terakhir, hubungan dekat antara pemimpin negara. Hubungan dekat antara pemimpin negara. Dua pemimpin dari dua negara yang mengakui Indonesia, berarti ada satu persamaan seperti itu. Yang pertama ada persamaan agama, yang kedua ada persamaan kebudayaan itu. Terus ada juga persamaan nasib. Kalau India itu ada persamaan nasib, sama-sama dijajah, sama-sama ingin merdeka. Insya Allah di minggu depan kita akan bahas lebih lanjut negara Mesir, India, Australia, Vatikan, dan negara-negara lain yang mendukung atau menolak adanya kemerdekaan Indonesia. Pak nyampe tuh Pak itu nyampe supir namanya penumpang nanti. Dan apa perlu di jalan? Untuk pertemuan hari ini kita coba sekian. Sebelum ditutup, aku ingin menindaklanjuti pertanyaan dari Agung. Kenapa Indonesia? Kenapa Indonesia? Ternyata Indonesia itu sebelum adanya kerajaan Majapahit itu belum bernama. Itu saya namanya. Ketika zaman Majapahit disatukan oleh Majapahit, diberi nama Nusantara. Datang Belanda berganti nama menjadi Hindia Belanda. Datang Jepang berganti lagi menjadi Hindia Timur. Merdeka Indonesia. Coba kita. Padahal nama Indonesia sudah dipakai tahun 1928 pas waktu Sumpah. Nah, nanti kita ekspedisi ke dalam pas ayah OSIS gitu. Ayah OSIS. Kenapa perlombaan kemarin ayah menyanyikan lagu wajib nasional itu paduan suara kayaknya. Kema ayah itu tetap. Karena kalian itu juga tahu kayak lagu-lagu ini gitu. Beda dengan lagu-lagu wajib nasional gitu. Orang tes kalian siapa? Coba sebutkan 5 judul lagu wajib nasional. Ya coba dimulai Rizky. Selain Indonesia Raya Rizky. Nah, ada judul mana? Ya kan? Tangke di momen Sumpah Pemuda itu 28 Agustus. 28 Oktober. Jadi itu perlombaan itu kan paduan Suara. Karena tentang hasil fisik yang setelah Indonesia kemudian berganti menjadi Republik Indonesia Serikat yang disetujui oleh Belanda. Kemudian rubah lagi menjadi Republik Indonesia sampai saat ini pun. Jawabannya Pak Abu jadi Republik Islam Indonesia. Kita pewaris bukan politik. Pewaris perjuangan pahlawan. Kita isi dengan kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Ulang-ulangi kita itu pewaris bukan politik. Kita itu mewarisi negara Republik Indonesia, kita jaga, kita isi dengan hal-hal yang positif. Melanjutkan perjuangan para pahlawan itu. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kepada Tuhan Yesus.